dream is the reason why we develop motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak dan nyaman. Kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini. Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Radar Malang TV. Kembali berjumpa dengan saya, Didi Arianto. Kita bertemu lagi di podcast Digital Expo Campus 2021. Senang sekali bersama saya malam hari ini sudah kedatangan tamu istimewa sekali, yaitu Pak Agung Wahyu Nugroho sebagai Marketing Manager di Begawan Apartemen. Selamat malam Pak Agung, gimana kabar? Selamat malam, baik, kabar Pak. Baik. Gimana jualan nih, lancar? Jualan alhamdulillah lancar. Oke. Malam ini kita akan ngangkat tema hunian nyaman mendukung semangat belajar. Jadi seperti yang pernah kita bahas di podcast sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu persiapan sebelum masuk di jenjang perkuliahan adalah persiapan akademik. Selain itu juga harus disiapkan juga sejumlah persiapan lainnya seperti persiapan finansial, persiapan tempat tinggal dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan lebih banyak fokus tentang bagaimana sih milih hunian nyaman sehingga nanti kuliah pun jadi lancar dan lulus tepat waktu tentunya gitu. Baik, yang pertama saya mau ngobrol dengan Pak Agung. Pak Agung, boleh diceritain dulu dong, dulu ketika waktu sebelum masuk kuliah apa nih ya yang disiapin selain tentu persiapan akademik? Gini ya, ketika kita kuliah itu pasti sesuatu yang baru karena kita berpindah
wilayah. Oke, Seperti saya yang harus kuliah jauh dari orang tua. betul. Pertama yang disiapkan, yang paling pertama itu bagaimana nanti ketika kita di sana hidup. Dalam artian kesehariannya, makannya bagaimana, terus ketemu orang-orang yang baru, berhubungan secara culture-nya seperti apa, tempat tinggalnya di mana. Ada hal yang baru yang biasanya kita kalau di rumah itu ya Sudah kita masih nyepak SMA gitu ya? itu kan sudah ngerasa nyaman gitu ya. Baju ada yang nyuciin, berangkat sekolah tinggal ngambil dari lemari gitu ya. Ada apalagi yang orang tua itu punya kelebihan finansial, ada yang membantu menyiapkan segalanya gitu. Ketika kita masuk ke dunia perkuliahan jauh dari orang tua, memang adaptasi yang the real life itu mulai Gitu ya. di saat itu. Itu idealnya disiapin mulai kelas berapa, Pak? Mulai kelas 3 kah atau terlalu mepet ya kalau kelas 3 ya? Kalau kelas 3 terlalu mepet. Kalau kelas 3 terlalu mepet karena gini. Biasanya sebelum kelas 2 itu kampus-kampus sekolah-sekolah ya. Itu biasanya ada studi tour. Betul. Nah, ini mulai menjajaki. Fakultas apa yang dipilih? Sesuai dengan keinginannya di mana? Kampusnya itu ada di kota mana. Nah, ini kan mulai memilih tuh siswa-siswa di kelas 2. Nah, siswa yang memang peka itu mulai akan mempersiapkan diri dari ketika pulang dari roadshow itu berbicara dengan orang tua, aku pengen kuliah di sini, pengen kuliah di sini. Nanti gimana hidupmu di sana kan gitu. Nah, itu mulai untuk belajar mandiri. Gitu. Termasuk harus nyiapin finansial juga ya, misalnya kalau ngontrak sebulan segini nih gitu, setahun segini. Betul. Nah, decision itu misalnya saya nih, saya Ya. dari Surabaya mau masuk Malang gitu. Ya. Saya mau kuliah di salah satu PTS di Malang, kemudian ada perumahan yang bagus nih gitu. Nah, lebih baiknya apakah cuman satu pintu dari si siswa, saya mau tinggal di sini, atau approving dulu dari orang tua nih? Nah, ini biasanya kalau dulu gitu ya. Dulu kita itu lebih banyak memutuskan sendiri. Dulu. Karena pilihan hunian untuk kita mahasiswa itu nggak banyak. Oke. Kita gini, dulu kalau kita kuliah ya, pergi ke daerah, pilihannya kos atau mondok. Yes. Tidak ada lagi gitu. Tetapi sekarang kan beda gitu. Apalagi dengan kayak adanya pandemi ini, orang juga memilih hunian itu udah sangat beda sekali. Apalagi adik-adik kita nih yang mau masuk nih tahun ini, itu kan menghadapi perkuliahan di tengah masa-masa pandemi gitu kan, ketika offline. Nah, ini banyak banget yang harus dipikirkan, dan perannya bukan hanya individunya sekarang, tetapi orang tuanya. Orang tuanya akan berperan. Misal nih, kalau dulu ya, saya kos yang 8 kamar, 1 kamar mandi. Kalau sekarang bukan siswanya loh, bukan anak-anak kita gitu. Tetapi orang tuanya. Nanti kalau kamu itu tinggal Kamar mandinya kamar sharing barengan, gitu. terus temanmu ini gimana gitu. Orang tua yang akan. Nah, jadi karena perkembangan gitu, dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, itu orang tua sekarang ikut andil. Oke. Ya. Dan tidak melulu tentang kamu Lokasi. tinggal itu aja, bukan hanya yang penting kamu ada tempat tinggal, bukan seperti itu sekarang. Itu Banyak faktornya ya, Pak. Iya kan gini, kalau tadi dibilang tempat hunian yang nyaman buat mahasiswa gitu kan, Apa aja ini? apa saja sih gitu. Indikator. Gambarnya gini, yang perlu ditekankan bahwa kita, adik-adik kita itu ketika kuliah itu kan bukan hanya sekedar tempat berteduh dari panas dan hujan. Betul. Gitu kan. Nah, ketika kita itu menentukan pilihan, apalagi kita sekarang jadi orang tua gitu ya, menentukan pilihan pasti sesuatu yang terbaik buat anak, gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang teman-teman adik-adik kita yang baru ini yang perlu di garis bawahi gitu. Dan orang tua kan beberapa relasi kawan gitu, itu malah sekarang lebih powerful menentukan tempat tinggal buat anaknya gitu. Pengen yang terbaik buat anaknya. Betul. Kan di mana-mana namanya orang tua tidak ingin anaknya seperti kita dulu gitu kan. Oh, saya tinggal di yang 8 kamar, 1 kamar mandi. Paling sekarang ada perbaikan, mungkin 2 kamar, 1 kamar mandi kan seperti itu. Ada perbaikan seperti itu. Oh, jangan yang ini, jangan yang oh tempatnya jangan yang kesannya itu tidak membuat nyaman kan. Gini.
dengan bertempat tinggal yang nyaman, belajarnya nyaman, kuliahnya harapannya cepat selesai. Oke. Dia bisa mengeksplorasi diri, dalam artian mengembangkan pengetahuan, keilmuannya, gitu Atau kan. lanjut kuliah lagi Lanjut S2 kuliah gitu ya. lagi. Untung-untung kuliah di tempat yang sama, maksudnya di kampus Di kota yang sama. Kalau di kota yang sama, adaptasinya terhadap culture-nya tidak begitu banyak ya. Tidak ada adaptasi lagi karena sudah mungkin kita standar kuliah 4 tahun gitu kan, udah tidak ada adaptasi lagi. Gitu. Baik, Pak, indikator hunian dikatakan nyaman itu apa aja sih, Pak? Nah, gini, yang kita harus ketahui bahwa ketika di tempat kuliah yang baru saat ini itu pilihannya banyak banget, banyak banget. Apalagi Malang, gitu ya. Kalau kita bicara di Malang itu berkembang sangat pesat. Ada apartemen sekarang, ada yang model-model lama kos-kosan. Ada sekarang beberapa kampus punya asrama mahasiswa. Betul. Dan diwajibkan ya di semester awal ya. Di semester awal info-infonya diwajibkan untuk di asrama. Terus ada lagi pesantren. Kalau enggak kontrakan. Sekarang mulai menjamur di Malang gitu. Satu rumah diisi 2-3 orang gitu ya. Biasanya yang sefakultas atau sepermainan, yang Satu klub circle. geng-geng, Satu ya circle. kan. Entah itu ternyata punya grup band ngumpul jadi satu, terus forum diskusi ngumpul jadi satu. Nah itu yang ini ya. Yang pertama sebenarnya tips-tips memilih tempat tinggal untuk mahasiswa itu cari tahu dulu kriteria di dirinya sendiri. Saya pengen tinggal di yang dekat masjidnya. ada masjidnya, fasilitas lengkap. Pokoknya kriteria kita dulu supaya perkuliahan kita dalam menuntut ilmu ini lancar, gitu kan. Nah, kalau sudah tahu kriteria kriteria kita mau tinggal di mana, lokasinya di mana sekarang? Oke. Lokasi ini sangat vital ditentukan. Misal nih kuliahnya di UB, gitu. Kita kosnya di Arjosari. Jauh ya, macet juga ya. Iya. Terbuang waktu. Di tengah-tengah nanti ada biaya. Kosnya kan, ya kan. Terus kalau mau ada tugas ada apa harus jauh dengan kampus. Nah, kan ya kegiatan kampus itu kan banyak ya. Sekarang nggak seperti dulu. Sekarang tuh runningnya kan hektik gitu ya. Yes. Nah, ya yang kedua lokasi yang harus diketahui, gitu kan. Yang ketiga itu gini, kita tahulah lingkungan mahasiswa itu banyak culture ya. Yes. Di Malang saja itu kalau kita lihat dari data Dikti itu per tahun kurang lebih 23.000 mahasiswa baru. Masuk di data Malang. Dikti. Mahasiswa barunya itu yang datang. Dan ini bukan hanya dari Malang, gitu kan. Ada dari Jakarta, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada yang Papua. Bahkan dari negara asing dari juga negara ya. asing banyak. Beberapa kampus malah mengadakan pertukaran pelajar ya Betul, kan. betul. Nah ini kan culture yang dibawa kan beda. Yes. Cari tahu dulu lingkungannya, sekitar itu seperti apa. Terus kita tadi udah memilih lokasi. Image lokasi kita gimana? Jangan sampai demi kenyamanan kita ini tinggal di sana, tapi kita di image yang Jelek ya. jelek. Oke. Jadi wah red zone tuh. wah red zone tuh, wah ini tempat begini nih, wah ini begini. Orang tua kita di di kampung rumah halaman ya. itu kan punya kekhawatiran. Gitu. Mikir-mikir pasti ya. Pasti Kepikiran mikir-mikir, ya. pasti Baik. mikir-mikir, ya kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan lokasi, yang berikutnya yang keempat adalah fasilitasnya. Baik. Fasilitas untuk mendukung belajarnya. Fasilitas semuanya, fasilitas di huniannya. Kalau kita tinggal di kos, kita dapat fasilitas apa? Ada teman yang kos, fasilitasnya ya namanya kos kan sederhana gitu ya. Fasilitasnya air free flow, mau air minumnya seberapa disediakan ibu kos, atau mungkin listrik. Ya, kebanyakan Sudah include ya listrik. nambah ini listriknya nambah gitu. Ya. Betul. Nah, itu fasilitas atau mungkin kalau di salah satu kompleks perumahan ya di Malang itu ada tempat kos yang di dalamnya ada kolam renang. Oke. Gitu. Nah, saya juga excited gitu ya, sebuah perumahan rumah gitu dijadikan tempat kos tapi dikasih kolam renang. Ini fasilitasnya keren gitu kan. Nah, terus ada mungkin yang
Atau kalau tidak di lingkungan itu, tidak di tempat itu yang menyediakan fasilitas, tetapi di lingkungan sekitar. Baik. Misal tempat tinggalnya dekat dengan Clubhouse. supermarket, Oke. dekat dengan clubhouse, ada klinik atau rumah sakit, ada tempat fotokopi dan sebagainya gitu ya. Jadi yang menunjang kegiatan belajar. Gitu. Yang kelima ini keamanan. Kan gini, dulu mungkin kita ini kuliah cuma bawa motor. Betul. Anak sekarang kita lihat di kampus semua mobilnya Betul. bagus-bagus gitu. Iya. Keamanan ketika dia bertempat tinggal terhadap asetnya pribadi ya, aset Secure pribadi. parkingnya. Aset pribadi, misal nih dia ninggal laptop digeletakin di kamar, aman tidak? Terus kendaraan diparkir, ditinggal tidur tuh aman tidak? Ini kan perlu keamanan dia sendiri. Misalnya kita nggak tahu ada kerusuhan atau keramaian atau apalah gitu ya, demo, dia merasa terlindungi nggak? Itu kan menunjang ke belajar ya. Itu. Nah, Oke. oke. Menarik sekali. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Akan banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang milih hunian yang nyaman itu kayak apa sih. Kita akan ketemu lagi di sesi 2. Kita rehat sejenak. Terima kasih para pemirsa setia Radar Malang TV. Kembali kita bertemu untuk membahas lanjutan poin-poin yang masih di sesi pertama tadi. Ternyata banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk mendukung semangat belajar nih. Dari lokasinya juga harus oke, fasilitasnya juga harus menunjang, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya nih. Kita akan bahas lebih lanjut. Masih bersama dengan Pak Agung dari Begawan Apartemen. Silakan Pak, selanjutnya. Oke, tadi kan kita sudah bicara bahwa mahasiswa itu sekarang sudah mulai berubah. Betul. Gitu ya, di terakhir ya. Setelah ada fasilitas, keamanan, mereka sekarang kan tidak hanya membawa motor, membawa mobil gitu kan. Nah, untuk mahasiswa seperti ini kan, kalau dulu kita kos kan kita jalan kaki gitu kan. Sekarang kan jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman seperti ini adalah, ada nggak sih lahan parkirnya kalau saya membawa kendaraan? Lahan parkirnya ini representatif nggak buat kendaraan saya? Jangan sampai seperti teman saya dulu, mobilnya diparkir itu 2 hari sekali. Oke. Jadi 2 hari ini di luar, gitu kan? Karena yang 2 hari waktu dia di luar itu mobil temen yang di dalam. Oke, gantian ya. Gantian. Jadi supaya sama-sama merasakan mobilnya kepanasan gitu ya, kehujanan kepanasan itu teman saya ini gantian gitu. Jadi ya ini di perumahan, di komplek perumahan yang bagus sebenarnya, dekat kampus bagus, tapi memang ketersediaan lahan parkir tidak ada. Oke. Gitu kan. Nah, setelah kita sudah banyak hal tadi, kriteria kita, lokasi, fasilitas, keamanan, lahan parkir gitu ya. Ini yang paling penting. Paling penting buat teman-teman mahasiswa baru itu, berapa sih? Pertimbangkan biaya sewanya. Biaya sewa ini bukan berarti ketika kita melihat angka di depan, oh gede nih gitu. wih gede nih. Bukan itu, tapi embel-embelnya akan banyak nanti gitu. Ketika kita melihat angka di depan, misal gitu ya, oh saya kontrak, saya kos nih setahun 1,5, sebulan, sebulan 1 juta gitu kan, sebulan 1 juta, murah sebulan 1 juta gitu kan.
Tapi ternyata embel-embelnya banyak di belakang. Belum termasuk danana ye gitu ya. Iya betul gitu kan. Apalagi lokasinya jauh dari Iya. kampus. Sudah biaya transport gitu kan. Atau nyari apa namanya? Tempat makannya jauh. Ujung-ujungnya pakai online food. Oke. Ada biaya kirim. Memang nggak terasa gitu kan. Sekali 2 kali, tapi kalau setiap hari online food sehari 2 kali aja. Ongkosnya sudah mahal gitu Betul, kan. betul. Ternyata ujung-ujungnya di akhir bulan Membengkak perhitungannya banget ya. jauh lebih mahal. Dari yang harusnya living cost 3 jutaan bisa bengkak jadi 2 kali lipat mungkin. Bisa lebih. Oke. Apalagi gini, punya hobi. Yes. Saya pengen renang, fasilitasnya nggak ada. Ke hotel. Pergilah ke kolam renang. Yes. Yang paling nyaman kolam renang sekarang di hotel. Yes. Sekali masuk 50.000. Betul. Seminggu pengen renang 2 kali 100.000. Sebulan sudah berapa gitu kan. Nah, terus kita renang. Oh, saya pengen nge-gym. Kalau cewek-cewek Zumba gitu kan. Dan sebagainya gitu. Keluar biaya lagi. Sudah tempatnya jauh, keluar biaya. Futsal. Cowok-cowok gitu kan. Ya. Sekali sewa tempat sudah berapa sekarang? Di angka 200 ribuan. Kalau itu sering dilakukan dalam 1 bulan, bukan 1 juta yang dia keluarkan, tetapi mungkin bisa di atas 5 juta dia keluarkan. Nah ini kan mahasiswa sekarang, adik-adik kita ini harus mulai belajar menghitung. Kita mengetahui karena kita sudah dulu pengalaman ternyata cari kos yang murah, ujungnya ke kampus jauh. Jatuhnya lebih mahal. Jatuhnya ujungnya setiap bulan, wih, uang saku habis buat begini aja gitu kan. Nah, seperti Belum itu. buat pacaran padahal ya. Nah, itu kalau dana malam minggu itu pasti beda. Ya kan? Dana malam minggu itu harus ada. Baik. Nah, semakin bisa menghemat, dana malam minggunya kan semakin besar. Ya kan, Pak Didi? Baik. Selanjutnya? Nah, ketika kita sudah tahu biaya sewa, kita sudah yakin, maka untuk kenyamanan juga, itu kita harus bertanya detail tentang aturan-aturan di tempat yang kita tinggali. Baik itu aturan di tempat tinggalnya, ketika kita tinggal di sana seperti apa, dengan buku seperti apa, yang diboleh gunakan apa, yang tidak apa, yang dilarang apa gitu ya. Juga terhadap lingkungannya kan. Gitu. Aturan-aturan apa itu yang membuat kita nyaman? Karena apa? Semakin kita tahu aturannya, semakin jelas, semakin kita detailkan kepada si pemilik hunian itu, maka ya kita ketika tinggal sudah tidak ada rasa was-was lagi. Gitu. Harus jelas do and don't-nya ya Pak. Betul. Kadang-kadang kan ada adik kita ya namanya masih anak muda ya. Udah main, sudah saya di sini aja. Di tengah jalan ternyata ada aturan ini. Contoh kayak gini. Aturan yang paling tidak disadari dan ini terjadi. Saya mau bawa TV, nambah bayar listriknya. Saya mau bawa Magicom, nambah bayar listriknya. Sebenarnya itu tertulis, tetapi karena tidak ada adik kita ini yang masih mau baru masuk ini tidak didetailkan. Nah, ini yang membuat jadi akan lebih menyusahkan nanti ke belakang. Gitu kan. Ada penambahan selanjutnya? Ini yang terakhir, yang paling penting. Ketika mahasiswa baru datang ke satu daerah, dia belum punya pengalaman sama sekali di daerah itu. Dia belum tahu apa yang terjadi di daerah itu. Yang paling penting adalah sekarang zaman modern, tinggal mencari review. Saya mau tinggal di lingkungan ini, reviewnya apa sih? Oh maaf nih, sekarang ini lagi narkoba gitu ya. Ternyata banyak berita di tempat itu sering digerebek, gitu kan? Sering ada penangkapan gitu ya? Iya, sering ada penangkapan karena beberapa kompleks perumahan yang kesannya menurut para calon penghuninya itu bagus, malah itu ada beberapa yang tertangkap, gitu kan? Karena mungkin lebih agak longgar gitu. Terus kalau kita zaman dulu ada ayam kampus dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ada di ini mereview. Cari tahu tuh. Kan sekarang di media sosial banyak, di YouTube banyak.
review tentang tinggal di Malang seperti apa, kos-kos biaya-biaya apa yang dikeluarkan di Kota Malang kalau tinggal sebagai mahasiswa baru, itu kan ada. Itu bisa menjadi referensi awal sebelum berangkat ke daerah. Artinya untuk nyari tempat hunian yang nyaman ini nggak bisa sehari 2 hari ya Pak? Tidak bisa sehari 2 hari. Makanya tadi ketika ada study tour semuanya disiapin nih. Gitu. Yang enggak ya tapi ya. Ya, ada study tour pun sekarang juga nggak hanya menyasar kampus to kampus ya harusnya ya. Betul. Oke. Betul. Jadi ketika kita udah memutuskan, saya ikut study tour yang kelompok A ke Malang, Ke kampus ini. ke kampus A, ke kampus B gitu. Sudah study tour, pulangnya mencari tahu tuh kalau saya kuliah di Malang di Universitas A, fakultas ini, oh titik lokasinya ada di sini, fakultasnya. Hunian yang paling dekat itu di sini. Nyaman nggak ya kalau di sekitar sini? Gimana? Nah itu fasilitasnya apa semuanya? Ya kita harus, adik-adik ini harus paham dengan itu supaya orang tua tetap akan membiayai semaksimal mungkin, tapi harapan orang tua adalah selesai tepat waktu kan? Yes. Daripada mahasiswa abadi kan gitu. Nah. Betul. Menarik sekali, banyak sekali insight baru yang kita dapatkan di podcast hari ini. Jadi ternyata banyak banget indikator yang harus dipenuhi sebelum kita memutuskan tinggal di salah satu hunian. Keamanan, kemudian fasilitas pendukung, lokasi dan sebagainya. Kita akan masih ada satu sesi lagi. Kita bertemu di sesi 3. Kita lihat sejenak. Pemirsa Radar Malang TV kembali bertemu di Digital Expo Campus 2021. Kita masuk di sesi terakhir, mengerucut dari pembahasan tentang hunian yang nyaman tadi. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Agung. Jadi kalau dihitung-hitung antara kita ngekos, kontrak dan sebagainya, mending sewa atau beli hunian sekalian deh. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan. Ketika sudah dapat kriteria tadi, gitu ya. Kita udah dapat itu kriterianya. Kita udah tahu kita mau tinggal di mana, sudah diputuskan. Yang paling penting adalah itu tadi keputusan terakhir. Kita atau mahasiswa ini, orang tuanya mau sewa atau beli. Gitu. Harus hitung-hitungan cermat. Itu harus hitungan cermat. Karena gini, sebenarnya kita nggak perlu cermat-cermat banget ngitungnya, gitu kan. Kan kita gini, kalau kita sewa, kita ngekos gitu dimanapun tempatnya, ketika kita selesai kuliah maka uang yang kita keluarkan untuk sewa ini hilang. Hangus. Iya, karena kita tidak memiliki propertinya. Tersisa hanya kenangan aja. Iya. Tapi kalau kita membeli, maka setelah selesai kuliah, unitnya, unit kos-kosan kita gitu ya, yang kita tinggali itu masih bisa kita sewakan. Pertama. Atau ternyata banyak, kan kita tahu nih, banyak mahasiswa yang ketika kuliah di Malang
nggak pulang ke daerah asalnya. Contohnya Pak Didi kan? Bekerja di sini, Iya kan? dapat jodoh di sini. Betul, Gitu ya. tidak kembali ke asalnya. Ini bisa dijadikan hunian. Yes. Atau ini diambil capital gain-nya namanya. Jadi ketika kita dulu beli harga 500 juta, 3-4 tahun lagi kita tempati, dijual. Dijual ini tidak mungkin namanya properti di Indonesia ini harganya turun tidak mungkin. Karena apa? Lahan itu tidak pernah bertambah. Iya kan, luas bumi kan tidak pernah bertambah. Maka properti akan selalu naik. Nah, ketika membeli 4 tahun sampai 4 tahun ya standar ya kuliah ya, terus dijual, dulu beli 500 jadi 700. Gitu kan. Untung ada untung 200. Nah, ini yang tadi saya bilang. Capital gain yang didapat itu kalau dihitung-hitung itu setara dengan biaya kuliah selama 4 tahun. Asal 4 tahun ya. Kuliah reguler 4 tahun itu kurang lebih biaya 200 juta. Oke. Berarti kan ketika para orang tua mahasiswa ini memutuskan untuk membeli hunian untuk anaknya di Malang, Let's say 300 deh. let's say 300, 400 lah ya di Malang sekarang, kan dekat kampus kan nggak ada sekarang harga murah gitu ya, 400 lah gitu. Seolah-olah ketika pulang, selesai kuliah, unitnya dijual, kuliahnya gratis. 200 jutanya tertalangi itu tadi ya. Tertalangi dari capital gain yang didapat. Nah, tetapi kan harus cermat memilih huniannya. Apa nih yang kira-kira bisa dijadikan nilai investasi gitu. Kalau lokasinya jauh juga, tidak di jalan yang nol jalan itu, ya nilai investasi tidak akan naik gitu kan. Sama seperti ketika kita menentukan hunian buat kita sendiri gitu. Nah, kalau di Malang gitu, dengan kondisi sekarang orang merasa kekhawatiran gitu ya, harus jangan deh anak saya jangan tinggal di tempat yang kamar mandinya sharing dengan banyak orang gitu. Nah, paling tidak tinggal di yang kamar mandi sendiri. Terus listriknya supaya bisa terkontrol sendiri, kalaupun pakai sedikit murah, keluar kosnya sedikit, memakai banyak ya sesuai dengan kosnya gitu kan, sesuai dengan biayanya. Cari yang satu unit, satu ruangan sudah ada tokennya sendiri, kan sudah mulai banyak seperti itu. Nah, kalau fasilitas, cari fasilitas yang lengkap. Misal karena putra-putrinya suka hobi gitu ya, cari yang ada futsalnya, kolam renang, nge-gym, apalagi gaya mahasiswa sekarang. Yang kita tadi lupa membicarakan itu anak-anak sekarang itu mencari tempat yang instagramable. Betul. Di kafe-kafe. Betul. Tempat nongkrong. Sekaligus belajar juga di sana. Betul. Ya? Kadang orang tua kan tidak menyadari adik-adik kita ini suka nongkrong. Padahal mereka nongkrong berdiskusi. Ngerjain tugas juga. Ngerjain tugas, butuh waktu yang panjang. Buat apa kalau ada satu hunian yang itu semua difasilitasi, ya dekat dengan kampus, harus mencari tempat hunian lain yang fasilitasnya harus mencari kemana-mana keluar dari wilayah hunian itu. Nah, dari beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi, banyak ditemui di Malang. Beberapa hunian memang memiliki seperti itu. Gitu. Tidak terkecuali di produk kami ya, pegawai apartemen ini memang ada seperti itu. Tapi mahasiswa bebas memilih menentukan di mana mereka mau tinggal. Yang penting nyaman, kuliah cepat selesai, ya kan? Untung-untung kuliahnya ternyata gratis kan gitu. Apa aja yang disediain di fasilitas jadi Begawan, Pak? Kalau di Begawan gitu, kita kolam renang yang paling unik adalah kolam renang. Kita punya 2 kolam renang. Satu untuk umum, jadi cowok-cewek boleh. Yang satu khusus cewek. Karena kita tahu sekarang tidak seperti dulu. Banyak muda-mudi anak-anak sekarang milenial ini yang sudah mulai berhijab. Ya kita harus fasilitasi. Kalau mau berenang tidak mau terlihat oleh lawan jenis, kita ada. Terus ada gym, ya kan? Ada futsal. Karena kenapa kok kita pilih futsal? Karena anak-anak sekarang cenderung lebih banyak bermain futsal daripada bermain yang lain. Maka kita fasilitasi dan itu semua free. Free untuk penghuni, tidak berbayar. Ada lagi kita ada Sky Garden. Jadi menikmati keindahan Kota Malang. Dari atas, dari rooftop, foto-foto posting, yang paling asik adalah belajar di alam terbuka. Di atas. Ini kan apa ya?
membuat suasana baru yang teman-teman mahasiswa ini biasa belajar duduk di meja, sekarang duduk di Lebih fresh ya. alam. Kan open space itu lagi sekarang itu Lagi dibutuhkan banget Betul, ini ya. lagi dibutuhkan. Baik. Di bawah Begawan itu ada plaza. Ini memang dibuat untuk jadi tempat tongkrongan mahasiswa. Tujuannya apa? Tidak usah pergi jauh-jauh dari huniannya, tetapi bisa beraktivitas, bisa mengerjakan tugas, nongkrong ngobrol sama teman, bisa tumbuh kreativitas. Kan anak-anak sekarang itu bukan kayak kita dulu. Anak sekarang ini butuh tempat nongkrong untuk kreatif. Betul. Semakin dikekang, semakin hilang kreativitasnya. Semakin dilepas, kreativitasnya semakin tumbuh berkembang kan. Tapi yang tidak boleh tertinggal, gitu ya. Satu di Begawan itu satu-satunya apartemen hunian yang sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Oke. untuk menanggulangi. Kita hanya mencegah sebenarnya. Kita menanggulangi dan pencegahan untuk penyebaran narkotika di kalangan mahasiswa. Menarik. Kami sangat fokus di situ karena itu akan merusak masa depan. Gitu. Terakhir Pak, promo untuk maba yang mau masuk Malang dari Begawan bulan ini silakan. Oke, kalau saya ditanya promo bulan ini untuk teman-teman mahasiswa baru, wali muridnya, kita ada diskon 20% Oke. untuk teman-teman maba. Apalagi menyertakan sudah diterima di mahasiswa A, B, C. Oke. Otomatis yang surroundingnya, yang di sekeliling Begawan, kami akan akomodir dengan diskon 20%. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Agung waktunya. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih membahagiakan lagi. Pemirsa Radar Malang TV, terima kasih telah menyimak podcast Digital Expo Campus 2021 bersama Begawan Apartemen. Kita bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.